Puji Tuhan, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya lewat akun YouTube Talitha Doodo Official. Hari ini saya bersama dengan Pastor Gerd Muller, seorang hamba Tuhan yang saya kenal cukup lama. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh dipercayakan untuk pelayanan bersama di Sydney, Australia. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana pengalaman beliau selama tinggal di Sydney, Australia, khususnya dalam pelayanan. Kendala-kendala apa, sukacitanya apa, ya, yang kita akan dengar sebentar akan disampaikan langsung oleh Pastor Gerd Muller. Silakan Pastor, sampaikan apa yang Pastor rasakan selama pelayanan di Sydney, Australia ini. Iya, terima kasih Bu Talitha. Satu kesempatan yang luar biasa bisa sama-sama collab melalui akun ini, dan tentunya pertanyaan ini sangat-sangat dalam untuk dijawab. Tapi selama pengalaman pelayanan di Sydney khususnya, di satu negeri yang cukup besar di Australia, saya sudah melayani di sini selama 6 tahun dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Karena saya tahu bahwa dasar sebuah pelayanan itu adalah panggilan. Dimanapun Tuhan panggil kita, Tuhan tempatkan kita, maka saya yakin tidak lagi bicara enak atau enggak enak, tapi disitulah perkenanan Tuhan nyata dan pasti berkatnya mengiringi dan mengikuti. Oke, luar biasa ya. Pengalaman beliau pelayanan di sini bukan berarti tidak ada badai. Saya pikir cuma di Indonesia Pak yang ada badai. Iya. Di sini pasti badainya berbeda ya. Iya. Sesuai dengan cuacanya. Betul. Tapi puji nama Tuhan ya, kita sudah mendengar satu pengalaman yang luar biasa Pak. Bagaimana menghadapi komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Sydney, Australia. Perbedaannya apa dengan orang Indonesia yang ada di Indonesia sama orang Indonesia yang ada di sini? Iya. Kalau teman-teman tahu bahwa pelayanan atau misi luar negeri itu memang hampir kurang sama, atau masalahnya itu jauh berbeda. Setiap pelayanan di luar dari Indonesia. Nah, secara khusus kalau kita berada di Sydney, Australia ini negara yang sangat-sangat makmur. Apalagi ini adalah satu negara yang punya satu benua. Sudah kita bisa bayangkan bagaimana sumber daya alamnya yang begitu luar biasa, sampai sekalipun COVID menghantam, tapi bagaimana negara ini tetap survive. Nah, dalam konteks pelayanan, khususnya masyarakat Indonesia, tentu jangkauannya adalah juga kepada para student atau orang-orang yang dulu merantau datang ke sini. Mereka kemudian tinggal dan kemudian mereka menjadi permanent resident, bahkan tidak sedikit yang menjadi citizen atau warga negara Australia sendiri. Dan hal yang sangat-sangat nyata di sini, komunitas Indonesianya adalah biasanya karena makmur itu sudah menjadi zona nyaman. Dan zona nyaman itu banyak orang merindukan, oh kalau saya punya uang lalu kemudian akan jadi enak hidup. Kalau saya punya fasilitas ini, fasilitas itu akan menjadi next level hidup saya akan jauh lebih baik. Ternyata tidak semua, karena rupanya musuh dari sebuah perubahan itu adalah zona nyaman. Nah, zona nyaman itu sadar gak sadar kita, itu adalah cara si iblis dengan mudahnya untuk membuat kita hilang visi. Nah, kadang-kadang permasalahannya begini, di Indonesia semangat cari Tuhan, tapi ketika sampai di sini, pengaruh dolar, pengaruh uang, dan pengaruh hal-hal kehidupan lingkungan yang di juga. sini, termasuk juga hal-hal yang dilegalkan di sini. Biasanya di Indonesia, main judi takut kita ditangkap polisi, di sini main judi jadi legal. Dan bebas, ketika jadi legal di mana-mana ada. Nah, sekarang banyak orang sekali lagi dari Indonesia begitu semangat berapi-api. Lalu ketika sampai di sini adalah sekali lagi pengaruh kemakmuran itu. Kita berpikir kita miskin akan jadi jauh dari Tuhan. Ternyata tidak. Justru ketika banyak uang pun banyak orang yang menjadi terhilang. Tapi puji Tuhan di berbagai macam kesempatan pada akhirnya harus kita mengerti satu teori itu, bahwa sehebat-hebatnya manusia, ada satu ruang kosong di dalam hidup manusia yang tidak bisa tidak hanya akan diisi oleh Tuhan. Dan itu betul sekali. Ketika orang mengisi dengan uang,
ternyata kefanaan. Ketika orang mengisi dengan semua kenikmatan dunia, ternyata kesia-siaan. Tapi ketika dia diisi oleh Tuhan, itulah yang tepat. Nah, sekali lagi, tidak semua tentu masyarakat Indonesia yang jadi hilang, tetapi ada banyak juga orang-orang Indonesia yang akhirnya militan. Yang dulu dia ada di iman yang lama, di sini dia lahir baru. Yang dulu dia belum mendapatkan panggilannya, di sini dia mendapatkan panggilannya. Yang dulu mungkin dia masih panas dingin, artinya suam-suam untuk ikut Tuhan. Justru di sini dia bersemangat. Dan sekali lagi, pelayanan di Australia ini banyak tantangan, banyak permasalahan, pergumulan. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang panggil kita, maka selalu ada cara Tuhan untuk Tuhan memperlengkapi kita untuk menjadi jawaban bagi masalah orang-orang yang ada dimanapun kita dipanggil oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Wah, pengalaman yang luar biasa, saudara. Ya, ada yang semakin jauh, justru ada yang semakin dekat. Nah, Pastor, justru di tengah-tengah situasi pandemi ini, apa yang mempengaruhi umat Tuhan? Apakah mereka lebih rajin atau justru malah lebih patah semangat ketika menghadapi pandemi karena banyak lockdown di mana-mana? Apa pengaruhnya untuk khususnya gereja-gereja Indonesia yang ada di sini? Iya, pengaruh pandemi ini, apa arti pandemi? Pandemi itu artinya bahwa masalah ini tidak hanya dialami oleh satu negara. Itu dialami oleh seluruh dunia pada umumnya. Mengglobal ya. Mengglobal. Itulah pengertian singkat dari pandemi. Nah, termasuk Australia sendiri mengalami hantaman yang begitu luar biasa. Dan lockdown, lalu kemudian cerita secara khusus dalam pelayanan, ada streaming dan online. Dan sekali lagi bahwa masa ini adalah memang masa-masa yang sangat-sangat menantang, atau masa-masa yang sangat-sangat penuh dengan ujian. Dibutuhkan bukan sebatas imun tubuh, tetapi iman. Amin. Untuk kita dapat bisa menang di keadaan ini. Orang-orang Indonesia di sini, ya syukur, di negara makmur kita mendapatkan yang disebut dengan perhatian pemerintah. Jadi bukan saja untuk warga negaranya, tetapi juga termasuk orang yang tinggal di sini. Walaupun dia pendatang. Karena dengan pemikiran begini, kalau dia datang ke sini, kemudian dia bayar pajak, lalu pajak itulah diolah untuk mencukupi kesejahteraan rakyatnya. Nah, kalau di dalam kehidupan secara khusus jemaat dalam mereka menghadapi pandemi ini, cenderung nggak terlalu terpengaruh besar. Karena sekalipun mereka di lockdown, mengalami isolasi mandiri, tapi support dari pemerintah itu amat-amat luar biasa. Dan kemudian bagaimana cara pemerintah di sini juga dengan gigih mempertahankan supaya negara ini tetap bisa menang atas COVID-19 ini. Dan terbukti di tanggal di mana kita buat konten ini dan menyapa para orang-orang atau teman-teman yang ada di siaran ini untuk mau katakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Ada waktunya bahwa mungkin seketika PPKM atau lockdown, tapi ada waktunya untuk kita bisa bebas. Dan hari ini Australia mulai sejak tanggal 25 kita sudah tidak pakai lagi masker, hanya bisa pakai masker untuk di 3 tempat. 1 di rumah sakit, 2 di public transport, yang ketiga adalah di ruang daripada aged care atau pelayanan untuk orang-orang lansia. Tidak perlu lagi QR, dan itu membuatkan di mana kami hadir ini banyak orang, banyak dengar suara, mungkin itu orang-orang di sini sangat bersemangat. Karena apa? Dengan dibukanya lockdown itu, maka ekonomi kembali berjalan. Tetapi yang jauh lebih sangat meyakinkan pemerintah untuk menjalankannya adalah karena rakyatnya taat kepada aturan dan undang-undang. Khususnya vaksin untuk 2 dos, dan itu sudah sampai mencapai sekitar 90-95% penduduknya. Memang ada pro dan kontra, tapi itu sudah menjadi satu modal untuk berkata kita harus hidup bisa berdampingan dengan pandemi atau dengan COVID-19. Kira-kira seperti itu, Pastor. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Ada banyak pesan yang kita dengar ya, di mana rakyat Australia taat dengan hukum pemerintah untuk vaksin, saudara ya. Mereka sangat taat. Apalagi kita
punya Tuhan yang punya hukum-hukumnya, tentunya kita juga akan lebih taat. Ya, kita tahu bahwa pemerintah adalah wakil Allah, dan lebih kepada Tuhan kita harus lebih mentaati aturan-aturan atau hukum-hukum yang Tuhan gariskan untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amen. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, situasi, kondisi apapun yang Tuhan luaskan terjadi. Tapi satu hal, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya Talitha Dodo, Pastor Great Muller. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.